Tablet ini udah saya punya dari 2023, tapi ini bukan tablet yang paling sering saya pakai. Padahal waktu unboxing dulu, saya cukup yakin kalau yang ini nih, si Huawei MatePad SE lebih bagus dari yang ini, Redmi Pad SE. Karena, ribet. Karena pada unboxing dulu, first impressionnya itu yang ini, si Huawei ini lebih mantap. Dipegangnya tuh lebih mantap. Mungkin karena sampingnya agak ada curve kayak gini ya, speakernya lebih enak, terus animasinya juga lebih smooth pada waktu unboxing. Tapi setelah setahun lebih saya pakai, apa 2 tahun ya? Lebih, udah lama banget ya pokoknya. Jujur aja, saya harus jujur ya, setelah pengalaman pribadi, by the way dua-duanya saya beli sendiri, yang ini jauh lebih sering saya pakai, makanya dikasih casing yang lebih bagus juga. Alasannya sederhana aja, ini nggak ribet, nyaman aja gitu buat tablet 2 jutaan. Apalagi harganya mungkin udah di bawah 2 juta sekarang. Ini tuh ya kayak HP aja, kayak HP Android pada umumnya. Buka, pakai. Kalau butuh aplikasi tinggal cari di Play Store, install, dan nggak pakai ribet. Nih, semua Google Experience ya sempurna aja gitu. Cari aja. Jadi nggak perlu mikirin kompatibilitas, nggak mikir alternatif, nggak mikir ini aman atau enggak. Buat pemakaian harian ternyata itu faktor yang penting banget. Di sini saya sadar kalau hardware bagus itu nggak guna kalau softwarenya nggak menunjang. Lagian ini kalau dibandingin sama yang Huawei memang nggak jauh juga sih bedanya, secara hardware gitu ya. Sedangkan kalau kita ambil yang ini, yang Huawei, di Huawei install aplikasi tuh rasanya kayak beban banget gitu, kayak ngeselin aja. Ini saya tunjukin kenapa. Pertama, toko aplikasinya namanya App Gallery, tapi ada petunjuk kalau aplikasi yang nggak ketemu bisa cari di Petal Search. Petal Search itu apa lagi? Nah, pertama, kalau App Gallery itu kan kayak Play Store-nya gitu. Kalau Petal Search itu sebenarnya browser, padahal mereka juga udah punya browser, Huawei browser. Jadi di sini browsernya selain bisa buat nyari seperti browser pada umumnya, juga bisa buat nyari aplikasi. Padahal sih kalau di browser umumnya kita tinggal tambahin aja .apk. Nah, misalnya nih kita mau install apa ya? eFootball udah ada. FC 26 itu ya. Game ya. Kita mau install nih, tuh ada pilihannya. Mau cari web atau cari apps. Kita cari apps. Nah, muncul tuh FC 26 random team, eSport FC 26 yang mana? Terus apa itu Aptoid, apa itu APK Pure Web? Ini nih sumber-sumbernya. Jadi apa namanya? Kita harus paham apa itu Aptoid, apa itu APK Pure, apa itu web, apa itu nanti ada lagi namanya APK Mirror, ada lagi Gbox, MicroG, banyak banget. Kalau saya aja yang sering main gadget gini pusing, apalagi orang awam. Nah, oke, kita cek ya, kita tes satu deh. Yang mana yang asli? Kita cek eSports ini, APK Pure. Kalau kita install eSport, oke, install, download APK. Nah, tentunya iklan, karena ini bukan aplikasinya Huawei, jadi ada iklan. Downloading, terus setelah terdownload ini ada tulisannya tuh how to install. Jadi nggak mudah, setelah dia download pun harus cara installnya ada beda lagi, itu menyebalkan sekali. Nah ini, installation source Petal Search tuh ya, sumbernya dari Petal Search, aman katanya, nggak ada ancaman. Oke, kita install deh. Installation successful. Oke, dan open. Sukses ya. Bisa sih, bukan nggak bisa. Jadi banyak aplikasi yang bisa memang benar, tapi caranya begitu. Dan jangan lupakan ID kalian, email kalian,
itu nggak disimpan sama Huawei, padahal kita pakainya tablet Huawei. Mereka lempar lagi ke third party dan mereka nggak bakalan mau tanggung jawab karena ya third party, pihak ketiga. Oke ya, anggap aja ini jalan. Nah, saya mau tunjukin yang kalau buka di App Gallery yang toko aplikasi resminya. Kita mau install apa ya? Tomb Raider, asal aja ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, makin aneh. Ada yang tulisannya install, ada yang tulisannya jet. Dan di dalam App Gallery, results from Petal Search. Jadi muter-muter. App Gallery lempar ke Petal Search tadi balik ke App Gallery. Kenapa nggak satu aja gitu? Ini yang kayak begini-begini. Itu APK Pure, Gbox kan, Tom Pusher. Dan ini kalau yang Gbox ini kalau kita get nanti dia suruh kita install Gbox dulu, padahal saya nggak mau. Saya cuma pengen install aplikasi yang tadi itu. Tuh kaburnya ke apa nih, gboxlab.com, dilempar-lempar. Padahal kan serem ya, data pribadi ya. Data akun kita maksudnya. Kayak gitu deh pokoknya. Kalau jadi intinya siap-siap aja pusing kalau pakai Huawei untuk buka aplikasi-aplikasi yang nggak ada langsung di App Gallery-nya. Apalagi kalau install Google, maksudnya aplikasi-aplikasi Google. Kita contohin ya. Di sini kita misalnya mau Gmail deh, kita mau install Gmail karena nggak ada, bawaannya nggak ada. Katanya kan bisa tuh, memang pakai micro G bisa, betul, tapi tetap harus diinstal. Nah ini Gmail Tools, ada apa ternyata nih? Tuh ada tulisannya nih, download link from third party website. Website apakah? Fibonacci ada lagi, kita harus paham apa itu Fibonacci. Tuh kayak begini. Dan kalaupun micro G-nya bisa, jangan lupa tetap aja micro G bukan dari Huawei, jadi akun Google kita entah kemana larinya. Tapi anehnya beberapa minggu terakhir ini saya jadi sering bawa-bawa lagi si MatePad SE ini yang memang saya suka banget gitu, dipegangnya enak aja dan speakernya juga bagus buat ya tablet harga segini gitu ya. Saya pakai case-nya lagi, sekarang seringnya begini saya bawanya. Nah, bukan karena dia tambah simple, tapi justru memang keribetannya itu yang bikin saya pakai dia. Saya pakai dia buat detox Google. Jadi karena saya ngerasa dia nggak aman pakai micro G, ya saya uninstall micro G bahkan tanpa Gbox dan apapun. Kalau memang butuh banget Google, saya pakai di browser. Di sini saya pakai, ironis ya, kita pakai Android dengan Microsoft Edge. Nah, ini contohnya. Ini saya buka Google di browser. Ya, beginilah tampilannya. Lancar ya. Full screen gimana? Tuh, bagus. Bagus banget. Kalau udah full screen gini nggak ketahuan kalau ini adalah browser. Dan jadi nggak sering swipe juga sih. Karena ya kayak di PC kan kita nggak sering swipe ya. Justru malah bagus, itu yang saya sebut buat detox. Jadi kalau nggak penting-penting banget kita nggak nonton gitu ya. Seperti ini contohnya. Ini kalau buat nonton YouTube, terus misalkan butuh Google lagi, oh ini saya bikin script di Google Docs, juga bisa pakai browser, buka Gmail juga bisa pakai browser. Pokoknya kalau butuh Google saya pakai browser gitu. Jadi seru aja gitu, kembali seru pakai tablet yang udah lama saya tinggalin ini. Untuk saya rekomendasikan MatePad SE ini ke pengguna awam kayaknya belum waktunya. Mendingan tunggu dulu Huawei bawa Harmony OS Next yang memang udah mereka bikin di Cina sana. Jadi OS itu beda dengan Harmony OS yang biasa. Kalau itu beneran mereka bikin dari nol, jadi bukan Android. Nah, harapan saya sih nantinya kalau support dari developernya bagus, OS-nya Huawei ini, yang baru nanti ini, itu bisa kayak iOS. Karena saya yakin kalau Huawei
hardware-nya aja udah sebagus ini, nah kan ini mereka bikin OS baru gitu ya dari nol. Saya yakin itu pasti hasilnya bagus banget. Mereka nggak bawa ke global karena sepertinya belum siap dukungan software-nya, mereka nggak pengen setengah-setengah. Jadi lebih baik tunggu itu aja. Tapi kalau brand Huawei buat kalian beli yang nggak terlalu ketergantungan Google gitu seperti smart band, smartwatch, laptop, atau bahkan router, itu ceritanya beda lagi.